Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik yang lagi di rumah. Ketemu lagi dengan Bapak. Mungkin ada beberapa yang sudah melihat Bapak ketika di PPDB atau di MPLS selama belum mencar. Jadi video kali ini Bapak akan memberitahukan kepada adik-adik khususnya untuk jurusan akuntansi mengenai akuntansi pada umumnya dan akuntansi di SMK Mambalu Ulum Moncar. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah mengetahui mengenai akuntansi, tapi juga ada yang mungkin daftar di akuntansi memang ikut nama temannya. Nah, ini Bapak akan jelaskan pada adik-adik kenapa tidak salah memilih akuntansi. Jadi gini, jadi akuntansi itu adalah sebuah ilmu atau satu cabang ilmu yang nantinya adik-adik akan diberitahukan, akan diajari, akan diberitahukan, diinformasikan mengenai penghitungan, tapi di perusahaan. Nah, nantinya adik-adik diinformasikannya, pokoknya ketika lulus adik bisa menghitung seluruh keuangan di perusahaan, khususnya nanti minimal bisa di keluarganya masing-masing. Nah, pada kali ini mungkin Bapak biar lebih enaknya kita mungkin perlu kenalan biar mungkin suatu hari ketemu di jalan atau di luar nanti bisa nyapa dengan Bapak. Jadi kenalan dulu, nama saya Pak Sandra, Sandiwan dan Bapak Farid ya. Kalau ada yang ketemu monggo bisa assalamualaikum atau Pak ya, tapi jangan manggil Om ya, karena Om itu kesannya tidak baik ya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajar di akuntansi dasar. Jadi di akuntansi jurusan akuntansi ya, di SMA Mambalu Ulum Moncar itu ada satu mapel akuntansi dasar. Kami dari tim akuntansi dasar akan memberikan informasi sekilas mengenai akuntansinya kepada adik-adik. Mohon bisa dilihat, nanti kalau sudah melihat daftar hadirnya bisa adik-adik tulis nama lengkapnya adik-adik semuanya, plus juga nanti tulis kelasnya di kolom komentarnya ya. Jangan lupa tulis nama karena nanti Bapak absennya adalah di situ. Oke. Yang pertama, jadi nanti kita akan bahas mengenai akuntansi dasar, akuntansi keuangan dan lembaga di SMK Mambalu Ulum Moncar. Kemudian sekilas sedikit mengenai akuntansi dasar. Jadi nanti adik-adik di akuntansi dasar ini adik-adik akan diharapkan bisa nanti bisa memahami pengertian, memahami tujuannya akuntansi itu apa, kemudian perannya akuntansi itu apa, dan pastinya semua pihak yang terlibat di dalam informasi akuntansi. Jadi nanti harus bisa memahami ya di akhir video ya. Dan berikutnya lagi, tujuan yang kedua pastinya adalah adik-adik bisa mengelompokkan. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, ada pihak nanti dari pihak individunya, pihak perusahaannya dan sebagainya. Nanti kita bahas bersama di video berikutnya ya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang nantinya bisa adik-adik peroleh di sini di indikatornya. Yang pertama adalah adik-adik diharapkan bisa menjelaskan tujuan dan peran akuntansi, karena setiap akuntansi itu pasti memiliki titik akhir tujuan ya, untuk mengetahui mungkin keuangannya atau mungkin untuk mengetahui apakah perusahaannya laba atau rugi lah itu. Kemudian juga bisa kita nanti di sini akan belajar mengenai akuntansi yang tadi Bapak berikan ya. Jadi biar paham beneran. Dan terakhir adalah kita harus mengetahui lebih dalam mengenai pihak yang membutuhkan akuntansi. Itu untuk indikator. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi pengertian akuntansi. Jadi ada beberapa tokoh yang mendeskripsikan mengenai akuntansi, yang tokoh ini nanti menjadi tolak ukur lahirnya sebuah pengertian dari akuntansi. Yang pertama dari American Accounting Association atau AAA, di mana akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi atau mengukur dan melaporkan informasi akademik dalam bidang ekonomi, sehingga terciptanya suatu penilaian dan keputusan yang jelas tegas bagi pihak pemakai informasi. Jadi menurut American Accounting Association, akuntansi itu adalah suatu tindakan untuk mengidentifikasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah perusahaan kita itu baik atau buruk keuangannya, itu adalah dengan cara mengakuntansi menurut American Accounting Association. Yang tokoh berikutnya adalah dari AICPA atau menurut American Institute of Certified Public Accountant, di mana akuntansi itu adalah proses, jadi kegiatan. Kalau tadi adalah aktivitas, kalau ini adalah proses. Mencatat, penggolongan, ada peringkasan,
transaksi-transaksi di dalamnya dalam bentuk satuan uang dan menafsirkan sehingga memperoleh hasil atau proses yang bisa menciptakan keputusan. Ini kalau menurut ICFA. Nah, tapi dari kedua tokoh ini nantinya akan lahir sebuah identifikasi dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, bahwasanya akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, kemudian pencatatan, penggolongan, dan peringkasan informasi ekonomi di dalam suatu perusahaan sehingga bisa menghasilkan penilaian, informasi, keputusan untuk mencapai solusi yang terbaik untuk perusahaan itu. Jadi kalau menurut IAI seperti itu. Jadi adik tolong itu dekat ya di rumah ya. Itu adalah pengertian dari akuntansi. Yang berikutnya lagi, jadi setelah kita tahu pengertian akuntansi, maka adik harus tahu juga apa tujuan dari akuntansi. Nah, tujuannya akuntansi itu adalah hanya satu, untuk memberikan, untuk menyajikan, untuk memberikan gambaran, informasi ekonomi atau economic information dari suatu kesatuan ekonomi, dari satu laporan ekonomi kepada pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak inilah yang nantinya dengan adanya akuntansi, pihak ini bisa mengambil keputusan apakah dia mau mungkin mengambil keuntungannya atau mengambil investasinya, atau mungkin dengan informasi ini mungkin pihak ini bisa ikut campur dalam kegiatan akuntansi di perusahaannya, karena kita akuntansi hanya fokus di satu perusahaan ya. Jadi itu adalah tujuan utamanya, tidak lain, tidak bukan. Kemudian yang berikutnya lagi buat adik-adik yang di rumah ya. Jadi fungsi akuntansi itu ada beberapa. Nah, jadi bisa lihat di sini. Fungsi yang utama itu adalah sebagai informasi keuangan. Jadi kalau ada yang ingin tahu akuntansi, pasti berhubungan dengan keuangan. Mungkin ada yang tahu. Ada yang bilang akuntansi adalah uang. Memang benar. Karena dengan akuntansi kita bisa mengerti mengenai organisasi keuangan kita, bisa mengerti organisasi laporan keuangan di perusahaan. Itu adalah dari akuntansi. Makanya kalau perusahaan yang baik, akuntansinya pasti baik. Gitu. Makanya adik harus pintar berakuntansi biar nantinya tercipta kemampuan yang sangat memadai. Nah, kemudian informasi keuangan ini nanti itu akan dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan oleh pihak manajer. Manajer itu apa? Adalah pimpinan perusahaan atau manajemen keuangan, atau orang pihak atau bagian yang dia mengurusi hanya fokus di keuangannya saja. Atau kemudian mungkin ada pihak-pihak lain, contoh misalnya ada investor, di mana investor ini nanti akan sangat-sangat mengambil keuntungan dari informasi akuntansi karena berhubungan dengan pemberian modal. Semakin akuntansinya baik, semakin laporan akuntansinya baik di perusahaan itu, maka semakin banyak dampak positif yang bisa diterima oleh perusahaan itu sendiri. Itu adalah fungsi dari akuntansi. Maka yang berikutnya lagi, adik akan diberitahukan mengenai peran akuntansi. Nah, peran ini ada beberapa peran. Yang peran ini nanti bisa membantu adik-adik untuk memahami, oh ternyata akuntansi sangat baik ya. Oke. Peran yang pertama, informasi akuntansi itu sangat kompleks untuk alat komunikasi. Kenapa? Karena dengan adanya informasi akuntansi, manajemen dari pemegang saham atau shareholders atau dengan pemangku kepentingan itu akan lebih efektif dan efisien. Dia bisa mengerti tentang akuntansi perusahaan itu sehingga dia bisa mengambil tindakan atau kebijakan. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua adalah nanti informasi akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Jadi ketika perusahaan itu sudah berjalan mungkin setahun, itu harus ada laporan keuangannya. Dengan adanya laporan keuangan itu, maka beberapa pihak-pihak yang terkait bisa mengetahui apakah perusahaan ini memang benar-benar baik dalam siklus keuangannya atau tidak. Ketika memang tidak baik, maka bisa saja pihak-pihak yang sangat berpengaruh bisa memberikan keputusan yang bisa merugikan perusahaan. Tapi ketika laporan keuangannya sangat baik, maka perusahaan itu sangat untung atau laba, maka tidak mungkin nanti pihak-pihak yang lain akan terus memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut. Jadi sebagai alat pertanggungjawaban. Kemudian yang berikutnya lagi adalah informasi akuntansi sebagai data. Jadi kalau perusahaan ingin tahu laba atau rugi, apakah mungkin di rumahnya, mungkin ya nanti kalau di rumah nggak apa-apa, akuntansinya keuangannya ini setiap bulannya mungkin rugi atau laba, di akuntansi lah cara yang tepat untuk mengetahui. Oke.
Yang berikutnya ada namanya informasi akuntansi, mencerminkan kinerja usaha. Semakin baik laporan keuangan akuntansi di perusahaan itu, maka kinerjanya semakin baik. Tapi ketika informasi akuntansinya sangat buruk, laporannya sangat buruk, tidak ada balance, tidak ada keseimbangan antara laba atau rugi atau pemasukan atau pengeluaran, saya jamin perusahaan itu manajemennya adalah sangat-sangat buruk. Makanya kalau ada adik masuk di akuntansi adalah calon-calon orang-orang yang bisa mengerti manajemen keuangan di setiap perusahaan. Ya, yang berikutnya lagi, akuntansi itu sebagai posisi keuangan. Jadi setelah kita belajar akuntansi, adik nanti kerja mungkin ya di akuntansi, maka adik nanti akan bisa mengetahui, bisa dalam cangkupan per bulan atau per semester atau mungkin per tahun untuk mengetahui posisi keuangannya. Apakah di bulan ini, tahun ini posisinya lagi down atau mungkin lagi di atas, itu bisa di akuntansi. Kenapa seperti itu, Pak? Karena dengan kita mengetahui posisi keuangan kita bisa mengatur untuk yang berikutnya. Contoh, bulan ini kita mengalami kondisi yang bagus, stabil, untungnya banyak, maka bulan depan kita harus lebih meningkatkan. Contoh lagi misalnya, tahun ini kita dibuat laporannya kok minus, tahun depan maka kita harus sedikit akan mengurangi mungkin pengeluaran atau kita sedikit mengurangi tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan kita. Jadi dengan adanya informasi akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan di perusahaan kita. Tuh. Dan terakhir, peran dari akuntansi adalah ini, sebuah dasar atau referensi lah. Jadi ini. Jadi setiap laporan dalam akuntansi nantinya, informasi akuntansi itu adik-adik bisa menghasilkan suatu keputusan, suatu solusi untuk mengambil keputusan. Inilah apakah harus diperbaiki, apakah harus tetap berjalan atau mungkin harus ditingkatkan. Karena dengan adanya laporan akuntansi, hanya dengan laporan inilah kita bisa mengetahui apakah kondisi keuangan kita baik, apakah kondisi perusahaan kita baik atau tidak. Jadi itu adalah peran akuntansi dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah ada mungkin bisa lihat lah, mungkin tadi kita bilang ada pihak-pihak ya yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi pihak-pihak ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan sekali mengenai akuntansi. Pihak-pihak ini adalah orang-orang yang benar-benar atau pihak atau lembaga yang benar sangat menggantungkan dari akuntansi. Yang pertama pastinya adalah dari pemilik atau yang mempunyai perusahaan. Setiap pemilik atau yang mempunyai perusahaan, dia selalu mengharapkan ada kondisi positif di laporan informasi akuntansi. Kenapa? Ketika ada kondisi positif, itu tandanya adalah keuangan perusahaan itu adalah positif atau laba. Ketika kondisinya negatif, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Makanya pemilik selalu mengupdate. Bahkan Bapak pernah menceritakan sedikit, ada suatu perusahaan besar di Indonesia ini yang setiap hari pemimpinnya selalu WA atau SMS kepada bagian manajer keuangan. Hanya untuk apa? Hanya untuk ingin mengetahui apakah hari ini dia dapat pemasukan yang banyak atau tidak. Loh, kenapa Pak? Karena dia ingin tahu ketika dia pemasukannya banyak atau laba atau profit, dia harus meningkatkan minimal mempertahankan untuk besok. Ini ada perusahaan. Ya, yang kedua ada manajer. Nah ini manajer itu selalu mengajak bagian bawahnya keuangan untuk ingin tahu informasi akuntansi. Kenapa? Karena dengan manajer ingin mengetahui informasi akuntansi, dia bisa mengambil kebijakan, bisa mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan berikutnya. Ada kondisi positif atau laba, maka bisa dengan ditingkatkan atau dipertahankan. Ketika dia negatif atau rugi, maka ya harus diberikan kebijakan yang baru untuk menanggulangi kerugian itu. Manajer ini ada berapa? Contoh ada manajer perusahaan, ada manajer bagian keuangan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah para karyawan atau pegawai. Kenapa Pak kok pegawai kok butuh informasi akuntansi ya? Karena berhubungan dengan upah atau gaji. Nah, ya. Jadi setiap pegawai yang baik, karyawan yang baik, dia harus selalu mengupdate informasi. Jangan sampai karyawan yang yang baik dia gaptek atau dia tidak mengerti mengenai akuntansi keuangan di perusahaannya. Bisa-bisa dia malah dikurangi gajinya atau dikurangi upahnya, atau mungkin malah lama-lama dia bisa di PHK atau dipecat. Makanya karyawan yang baik harus paham kondisi keuangan perusahaannya masing-masing. Ya berikutnya adalah investor. Siapa sih investor?
Investor itu adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada perusahaan atau pinjaman. Mungkin kalau ada adik yang ada di wilayah Moncar, Tegal Limo, Srono ya, atau di Celuring, mungkin yang lebih adik kenal adalah contoh misalnya adalah perbankan. Nah, perbankan itu biasanya akan memberikan bantuan uang atau pinjaman kepada perusahaan ketika perusahaan itu memang memberikan informasi akuntansi yang baik. Ketika dia informasinya buruk atau mungkin laporannya buruk, maka dia akan tidak dapat bantuan dari lembaga pihak investor atau perbankan. Makanya banyak sekali perbankan atau mungkin misalnya investor-investor yang membantu di perusahaan kecil atau menengah atau sudah ekspor itu, dia pasti akan ketika ada pihak perusahaan yang minjem, pasti yang ditanya pertama adalah mengenai mana laporan keuangannya, mana laporan akuntansinya, karena itu adalah sebuah kunci untuk investor atau pihak-pihak pemberi bantuan untuk bisa memberikan bantuan. Yang berikutnya adalah kreditur. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah meminjam ya. Jadi biasanya kreditur ini adalah pihak-pihak yang bisa memberikan pinjaman dalam segi yang kecil ya. Jadi kalau ada adik misalnya ingin memberikan ingin tahu apakah perusahaan A, B atau C itu misalnya apakah dapat kreditur, cukup dengan dilihat di laporan keuangannya. Kan laporan keuangan itu ada utang. Di utang itu nanti adik bisa melihat berapa banyak pihak kreditur yang memberikan bantuan. Semakin banyak krediturnya, maka semakin jelek kualitas akuntansi informasi di perusahaan itu. Karena informasi akuntansi yang baik, ketika kreditur sedikit, maka perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki laba yang banyak. Yang berikutnya ada namanya instansi pemerintahan. Pak, kenapa kok pemerintahan kok tanya mengenai mengenai informasi akuntansi ya? Karena pemerintah selalu menganggarkan di dalam APBN-nya itu ada namanya pajak. Nah, pajak ini diberikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, tidak hanya warga tapi juga lembaga atau perusahaan yang semua beraktivitas di Indonesia. Nah, instansi pemerintahan membutuhkan informasi akuntansi berkaitan mengenai pengenaan pajak. Semakin akuntansi semakin baik, semakin banyak keuntungan di setiap perusahaan, maka akan semakin banyak pajaknya. Makanya kalau mungkin ada adik pernah ke wilayah Moncar ya, banyak pabrik itu. Di pabrik itu sudah ekspor, sudah produksi dengan jumlah yang banyak itu. Artinya banyak. Berhubungan dengan apa? Instansi pemerintah. Yang berikutnya lagi ada organisasi nirlaba atau pihak-pihak yang memang memanfaatkan untuk bisa meminjam atau mengambil keuntungan dari usaha itu, namanya nirlaba ya. Dan terakhir adalah pemakai lainnya atau pihak-pihak yang memang mencari informasi akuntansi di pihak itu. Contoh adalah ya bisa di pihak-pihak terkait yang leasing dan sebagainya. Jadi ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi ada buat ada di rumah. Jadi akuntansi itu memang sangat penting sekali buat kehidupan kita. Bahkan kalau Wafarid bilang, saya sering bilang ke kakak kelas kalian semua, bahwasanya kehidupan itu nggak pernah dengan namanya akuntansi. Orang sekolah nggak sekolah itu pasti tetap berhubungan dengan akuntansi. Kenapa? Karena di akuntansi kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan manajemen keuangan. Sebodoh-bodohnya orang, nggak bisanya orang, pasti dia tetap mengerti tentang keuangan. Ya, jadi adik-adik masuk di akuntansi itu adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. Adik-adik ngambil akuntansi itu sangat tepat, dan adik-adik insya Allah akan menjadi orang-orang sukses di kehidupan ya. Oke, itu adalah akuntansi dasar. Selamat belajar. Dan ini ada sedikit ujian ya, ada ulangan yang nantinya biar adik-adik bisa belajar di rumah. Ini nanti akan Bapak berikan waktu untuk pertanyaan. Nanti ada waktunya sendiri yang Bapak berikan informasinya. Ini adalah latihan yang bisa adik-adik belajar di rumah, kerjakan di rumah ya. Siapa tahu nanti adik-adik bisa mengerti sedikit. Bapak biasanya kalau mengadakan soal pasti ada skor. Nah, ini skornya. Oke. Mungkin itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau misalnya adik-adik ingin tahu lebih dalam lagi, nanti ada pertemuan yang kedua, Bapak akan jelaskan lebih detail lagi mengenai akuntansi. Tapi saya rasa ini dulu. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa ya, tetap ingat akuntansi adalah ilmu semuanya.